pesawat yang nomor 1 punya presiden, itu kan pesawat kita yang beli semuanya dari uang pajak, dipakai oleh Jokowi untuk kepentingan Ganjar sebagai capres yang didukung karena dia tidak netral. Pertanyaan seriusnya lagi, presiden telah menggelapkan jabatannya nggak menggunakan pesawat yang punya negara untuk kepentingan pribadi, paling tidak kepentingan partai politiknya? Betul apa tidak? Masuk nggak unsur pidana itu? Why kenapa, Dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam konteks ini, surat Al-An'am ayat 123, Allah mendasari pendekatan psikologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis yang menyatu menjadi satu perilaku yang ditampilkan oleh pembesar. Pembesar itu berkategori juga bisa disebut pejabat. Nah, dalam konteks pejabat ada aturan hukum yang tadi oleh Adinda Husnudin sudah sangat jelas, ada pelanggaran hukumnya. Sehingga terjadi disebut abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Nah, di dalam konteks itu, supaya ada sedikit pendalamannya, kalau untuk kapasitas presiden, juga ada kapasitas DPR, ada kapasitas menteri, dan lain sebagainya yang berkategori pejabat, itu dilimitasi dengan aturan-aturan hukum yang membuat dirinya itu nggak bisa kumaha aing we cenah susuna. Ya, betul nggak? Karepe dhewe. Karepe dhewe atau semau gue. Nggak bisa, ada aturan hukum. Nah, masuk istilah tidak netral dan cawe-cawe. Nah, pokok persoalan secara konstruksi hukum di sini sudah terlihat adanya pelanggaran hukum, yaitu dari sisi jati diri pejabatnya itu, nama jenisnya adalah presiden, punya aturan main sendiri, tetapi dia tidak berperilaku seperti yang diatur. Nah, itu kategorinya. Sehingga rakyat mengerti, ini dari anak kecil sudah paham, kalau misalnya Anda dilarang minum A atau minuman keras, terus kalau Anda minum juga, Anda salah nggak? Salah. Nah, ini pejabat dilarang untuk tidak netral, ya, dia harusnya netral gitu loh, betul nggak? Tapi dia melakukan tidak netral, berarti si pejabat itu benar apa salah? Benar apa salah? Nah, jadi kita harus berani, jangan takut. Ini logika berpikir yang objektif dan ilmiah begitu loh, sistematis. Sehingga dari kecil kalian ngerti, jangan karena dia pejabat kita takut mengatakan kebenaran kepada yang tidak benar. Ya, qulil haq walau kana murran. Sampaikan darimu itu kebenaran walaupun pahit. Nah, ini sejak kecil dididik seperti itu. Jelas? Oleh karena itu, anak didik Islam itu pasti cerdas kalau konstruk berpikirnya diatur berdasarkan metode yang objektif, sistematis, dan toleran, sehingga dia bersikap jujur, benar, adil. Nah, jadi konstruknya seperti itu. Nah, sekarang sebagaimana sering saya ucapkan, pertanyaan seriusnya, begitu. Pertanyaan seriusnya ketemu tuh. Iya. Bang, langsung sini bang. Apakah Salam. yang dimaksud oleh situasi yang ada
dari perilaku Presiden Jokowi. Dari base ini Bang. Nih, dah. Wah ya, alhamdulillah. Aduh, best Bekasi nih. Balat Egy Sujana. Siap. Alhamdulillah. Top. Ya. Soal apa dadakan-dadakan ya seadanya di mana ya. Thank you. Ya, alhamdulillah. Ya. Bilang gimana? Jangan alingin yang anak kecil, kasihan. Latarnya kan base. Gitu. Nah, jadi konstruk berpikir kita berdasarkan postulat kita mengambil dari sumber hukumnya Islam, yaitu Al-Quran. Allah memberikan informasi yang sangat jelas di tiap negeri katanya. Ya. Ada pembesar-pembesar yang jahat. Nah, logika jahat bandingannya pejabat yang baik. Logika jahat karena sudah diatur jangan begini, jangan begitu, dia melanggar aturan itu. Nah, pertanyaan seriusnya lagi. Harus bisa jawab. Dalam konteks presiden itu tidak netral, dalam konteks presiden itu cawe-cawe kepada hal yang bukan seharusnya dilakukan, itu presiden benar apa tidak? Ya. Anak kecil jawab, benar apa tidak? Anak kecil gitu. Anak kecil aja tahu gitu. Yang belum punya hak memilih coba. Karena logika ini universal. Objektif gitu loh, tidak memihak siapapun. Nah sekarang sudah ketemu ya, satu poin bahwa konstruk hukumnya keliru, salah dia. Nah sekarang dampak-dampak atau bisa disebut akibat-akibat yang terjadi dari pelanggaran ini, antara lain dapat dipastikan gitu loh, terjadi dugaan kuatnya adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, itu diatur di pasal 374 KUHP. Kena hukuman itu. Ada jenisnya, namanya 4 tahun hukumannya. Dia telah menggelapkan dalam jabatannya apa? Misalnya karena dia cawe-cawe kan tadi kan, dan dia berlaku tidak netral. Pesawat yang nomor 1 punya presiden, itu kan pesawat kita yang beli semuanya dari uang pajak, dipakai oleh Jokowi untuk kepentingan Ganjar sebagai capres yang didukung karena dia tidak netral. Pertanyaan seriusnya lagi, presiden telah menggelapkan jabatannya nggak menggunakan pesawat yang punya negara untuk kepentingan pribadi, paling tidak kepentingan partai politiknya? Betul apa tidak? Masuk nggak unsur pidana itu? Nah, dari kecil udah paham kalian. Ya. Selama ini nggak diberi pemahaman soal masalahnya, jadi blow on terus rakyat kita ini. Ya. Mestinya ini tugas presiden. Menurut Undang-Undang Dasar 45 di dalam konteks pembukaannya alinea keempat, salah satu poinnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini malah nggak dibikin cerdas. Orang tidak boleh tidak netral, dia harus netral, dia tidak netral, dia berpihak. Nah, dampak seriusnya apa dari pelanggaran itu juga? Dia menjadi presiden sebelah sana, sebelah sininya enggak. Nah, gitu, betul nggak? Nah, kalau burung sayapnya sebelah bisa terbang nggak? Kalaupun bisa keplek, nggak bisa terbang dengan sempurna, ya toh? Apalagi lambang negara kita burung Garuda, berarti burungnya sebelah itu, ya, benar nggak? Jadi Jokowi mengkonfirmasi dirinya ketika dia berlaku tidak netral, artinya berpihak, berlaku cawe-cawe, artinya ikut campur yang bukan urusannya. Itu Jokowi mengkonfirmasi presiden sebelah sana, tidak presiden sebelah sini. Harusnya presiden dua-duanya seperti tadi diterangkan oleh Ahmad Kozinuddin.
Ya, itu dampak-dampak serius hukumnya. Terukur dengan jelas. Lebih serius lagi, ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Loh, kenapa jadi kecuali si Ganjar yang didukung? Kan begitu logikanya. Karena dia sudah jadi presiden. Kalau Jokowi bukan presiden, posisi Jokowi seperti rakyat biasa, boleh dia berpihak, boleh dia tidak netral. Itulah namanya pilihan. Tapi dia itu menjabat presiden yang disebut Republik Indonesia. Berarti Presiden Egy Sujana juga, Presiden Dedi Y juga. Iya nggak? Itu yang saya maksud. Kalau dia begini, dia mengkecualikan. Berarti dia presiden sebelah gitu loh. Tidak presiden yang sebelah sini. Jadi tidak utuh republik ini. Nah, itu dampak seriusnya. Mestinya ada fungsi yang ngawasi. Namanya siapa? DPR. Karena tugas DPR ada 3, buat undang-undang, buat budgeting, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, fungsi pengawasan ini atau controlling harusnya presiden dipanggil oleh DPR. Kenapa kok begitu? Itu. Bahkan kalau tidak mau mengerti harus di impeachment. Itulah tata negara kita. Tapi mana ada anggota DPR berani negor presiden gitu loh. Malah kita rakyat yang negor. Kan mestinya kita udah diwakili mereka. Kalau mereka sudah bekerja dengan baik, kita cicing wae, ngapain, bukan urusan kita sebenarnya ini. Nggak ada diskusi ini ya. Enggak ada diskusi ini. Kalau fungsi DPR berjalan. Jangan-jangan kawannya. Bukan kawannya lagi, petugas partainya. Sementara ketua DPR-nya kita tahu dari partai yang sama dengan Jokowi ya. Jadi beginilah negeri kita, tidak terjadi proses controlling yang memang diwajibkan menurut ketentuan undang-undang. Nah, persoalan serius berikutnya, ketika saluran komunikasi kita terhambat karena DPR-nya sebagai wakil kita tidak berbuat, maka kita cari jalan sendiri seperti gini, ada podcast, ada apa. Dan ketika ini juga dihambat, bahkan kita mungkin nanti ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar, nanti keadilan akan menemukan jalannya sendiri, mungkin bisa terjadi gerakan people power. Sampai di sini setuju? Setujunya lembek kalau ini. Sampai di sini setuju? Setuju. Apa yang disetujui? People power. Apa yang disetujui? People power. Itu. Jadi kemasan ini nggak mungkin nggak, ini namanya konsekuensi logis dalam berpikir, ya, karena keadilan itu akan mencari jalannya sendiri, disumbat di sini, dia keluar ke sana seperti air lah. Nah, ketika air bah itu dibendung, dia akan jebol bendungan sebesar apapun. Nah, kita melakukan ini mengingatkan, sadarlah Presiden Jokowi bahwa jangan meninggalkan satu situasi rakyat yang terbelah karena Anda yang membelah, karena Anda pilih presiden sebelah gitu loh. Ngeri ya. Akhirnya rakyat terpecah belah. Iya. Presiden cuma sebelah. Presiden sebelah. Jadi ada presiden sebelah, kalau belah semangka enak, apalagi belah duren. Ya tuh. Ini kalau presiden sebelahnya kemana jadinya? Jadi pembesar harus mengkondisikan rakyatnya menjadi sejahtera. Paling tidak ada 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, menjaga ketertiban dunia. Ikut serta di situ. Misalnya ada Al-Quran dibakar oleh si Polodan itu,
Mestinya presiden bersikap keras, panggil kedutaan Sweden untuk kenapa kok ada begitu, kalau enggak kok deportasi misalnya. Kan bisa, atau di persona non grata. Enggak ada. Kenapa nggak tergerak? Karena imannya nggak ada. Bagaimana orang nggak punya iman tergerak mau belain Al-Quran gitu deh. Ini yang nggak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, insya Allah dalam waktu dekat ada pergantian presiden secara konstitusional. Semoga takdirnya Allah segera diganti presiden karena tidak berkapasitas untuk yang terbaik buat bangsa. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.